Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit tausiah mengenai kepemimpinan. Perlu kita ketahui bahwa pemimpin merupakan variabel yang tidak dapat diabaikan dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan hidup bernegara. Dalam kajian Islam, mengangkat atau memilih seorang pemimpin adalah suatu kewajiban, sebagaimana yang terkandung di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Abu Daud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza kana thalatha fi safarin falyu'ammaru ahadahum." Artinya, apabila ada 3 orang bepergian, maka hendaknya salah satu di antara mereka menjadi pemimpin. Di dalam Islam, ada beberapa kriteria seorang pemimpin. Yang pertama, beriman kepada Allah dan beragama Islam yang baik. Dan di dalam dirinya terdapat sifat amanah, yang artinya dia dapat dipercaya. Kemudian yang kedua adalah rajin menegakkan sholat. Mengapa kita harus memilih pemimpin yang rajin menegakkan sholat? Karena sholat adalah barometer akhlak manusia. Jika seseorang itu sholatnya baik, sholatnya terjaga, maka kemungkinan besar akhlaknya itu juga baik. Kemudian kriteria yang ketiga yaitu gemar menunaikan zakat dan bersedekah. Zakat itu bukan membersihkan harta kita yang kotor, melainkan zakat itu membersihkan harta kita yang bersih dari hak orang lain. Seorang pemimpin yang gemar menunaikan zakat dan bersedekah, dia tidak akan korupsi, sebab dia yakin bahwa Allah sudah menjamin rizkinya, dan sesungguhnya rizki yang halal jauh lebih banyak daripada rizki yang haram. Jika sudah yakin seperti itu, lalu untuk apa melakukan korupsi yang sudah jelas-jelas sangat dibenci oleh Allah? Maka dari itu, hendaknya kita memilih pemimpin yang gemar menunaikan zakat dan bersedekah, agar supaya terhindar dari korupsi tadi. Kemudian kriteria yang keempat adalah suka berjamaah. Berjamaah di sini artinya dia suka bergaul dengan masyarakat. Dia berusaha ingin mengetahui keadaan rakyatnya dengan sebaik-baiknya dan kemudian mencarikan solusi atau jalan keluar atas persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakatnya tersebut. Berbicara mengenai pemimpin, pemimpin tidak hanya diperlukan dalam berbangsa dan bernegara, akan tetapi dalam sebuah keluarga sangat diperlukan pemimpin, yaitu kepala keluarga. Rumah tangga yang sakinah dapat dibangun dengan kondisi relasi suami istri yang baik serta seimbang, yaitu keduanya mampu memenuhi hak dan kewajiban satu sama lain. Sedangkan kewajiban seorang suami salah satunya yaitu menafkahi keluarga, memberi nafkah keluarga, seperti yang terkandung dalam hadis berikut ini. Dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskinin wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'dhamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlika. Artinya, 1 dinar yang kau keluarkan di jalan Allah, lalu 1 dinar yang kau keluarkan untuk memerdekakan seorang budak, lalu 1 dinar yang kau keluarkan untuk 1 orang miskin, dibandingkan dengan 1 dinar yang kau nafkahkan untuk keluargamu, maka pahalanya lebih besar daripada amalan kebaikan yang telah disebutkan tadi. Hadis riwayat Muslim. Adapun kewajiban seorang istri salah satunya yaitu terdapat dalam hadis berikut. Qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ayyun nisa'i khairun? Qala allati tasurruhu idza nadhara wa tuti'uhu idza amara wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrahu. Artinya, pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW, siapakah wanita yang paling baik? Kemudian beliau menjawab, yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati jika diperintah, dan tidak menyelisihi suami
pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci. Sebaik apapun seorang suami atau sebaik apapun istri, namanya sebuah keluarga atau sebuah rumah tangga, pasti ada saja masalah atau kesalahpahaman. Nah, untuk mengatasinya, diperlukan yang namanya tabayun. Tabayun adalah mencari kejelasan hingga terang dan jelas. Menyeleksi informasi atau berita dengan melakukan cek dan recheck, memverifikasi, dan mencari kebenaran dari informasi tersebut. Misalnya, ada saja tetangga yang suka memprovokasi atau suka menyebarkan berita bohong atau hoaks. Nah, dalam hal ini, kita dapat bertabayun dalam dua hal. Yang pertama, kita lihat pembawa berita. Apakah pembawa berita itu orang yang amanah? Nah, jika orang itu bukan termasuk orang yang amanah, maka beritanya diragukan. Kemudian yang kedua, isi beritanya. Apakah benar atau tidak? Ada 3 saring yang perlu diberlakukan pada setiap informasi yang diterima. Yang pertama, apakah informasi itu benar? Kemudian yang kedua, jikapun benar, apakah informasi tersebut baik untuk disebarkan? Kemudian yang ketiga, apakah informasi tersebut bermanfaat untuk kebaikan? Jika informasi tidak lolos di 3 saring tadi, maka tidak usah diteruskan atau berarti berita itu bohong atau tidak benar. Ada sebuah hadis yang berbunyi, "Kafa bil mar'i kadziban an yuhadditsa bikulli ma sami'a." Yang artinya, cukuplah seseorang itu dikatakan sebagai seorang pendusta ketika ia berbicara dari setiap apa yang ia dengar. Mungkin itu saja tausiah singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.